Saya Muhammad Abdillah. Saya Utami Rahmawati. Saya Indah Pratista. Saya Ferran Delviano. Saya Andisa Rakil Ahmad. Saya Nur Halida. Saya Sofi Masana. Saya Wulan. Saya Muhammad Ardian Sajawar. Saya Mastang. Pada video ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi pinjaman diterima pada bank. Adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu Ferran Delviano, Utami Rahmawati, Indah Pratista, Mastang, Wulan, Muhammad Abdillah, Nur Halida, Uswatun Hasanah, Andi Sahra Akila Ahmad, dan Muhammad Ardian Sajabar. Yang pertama yaitu pengertian. Pinjaman yang diterima adalah fasilitas pinjaman yang diterima dari bank atau pihak lain termasuk dari Bank Indonesia, baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing, dan harus dibayar bila telah jatuh tempo. Dan pinjaman yang diterima merupakan jenis pinjaman yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun. Dalam pengertian pinjaman yang diterima, tidak termasuk pinjaman subordinasi. Beberapa jenis pinjaman diterima antara lain, yang pertama, pinjaman jangka panjang dari bank lain. Pinjaman dari bank lain yang sifatnya jangka panjang berupa penerbitan surat berharga dari bank yang menerima pinjaman, baik dalam bentuk sertifikat deposito, commercial paper, atau jenis bentuk lainnya. Yang kedua, pinjaman dari luar negeri yang disalurkan kepada pemerintah untuk kemudian diteruskan kepada bank pelaksana. Pinjaman yang diterima dari suatu lembaga di luar negeri yang disalurkan melalui pemerintah sebelum diterima oleh bank pelaksana biasanya dikenal dengan nama two-step loan. Yang ketiga, pinjaman obligasi. Dan yang terakhir yaitu pinjaman dalam rangka pembiayaan bersama satu atau beberapa proyek. Selanjutnya, akuntansi pinjaman diterima. Pertama, pinjaman yang diterima disajikan di neraca sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan. Yang kedua, pinjaman diterima dengan diskonto. Maka, diskonto tersebut diakui sebagai bunga, dibayar di muka, dan diamortisasi selama jangka waktu pinjaman. Yang ketiga, bunga yang telah jatuh tempo, namun belum dibayar, disajikan sebagai bunga yang masih harus dibayar dalam pos kewajiban segera. Keempat, fasilitas pinjaman yang belum ditarik dicatat dalam tagihan komitmen. Yang kelima, bunga akrual atas pinjaman diterima diakui sebagai bunga yang masih harus dibayar. Selanjutnya, akuntansi pinjaman bank lain, di mana pinjaman dari bank lain adalah pinjaman yang diterima dari bank lain, yang tidak dikenakan pajak atas pendapatan bunga bagi pihak kreditor. Pinjaman bank lain merupakan sumber dana yang dihimpun oleh bank dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Pinjaman ini memberikan keleluasaan bagi bank untuk mengatur pengembaliannya karena jangka waktunya lama. Pencatatan pinjaman bank lain dilakukan pada saat dilakukan penandatangan atas pinjaman atau pada saat kesepakatan pinjaman dilakukan antara bank sebagai debitur dan bank lain sebagai kreditur. Pada saat ditandatangani, maka pencatatan dilakukan dalam laporan komitmen dan kontingensi. Pada saat pinjaman tersebut diterima, maka pencatatannya dilakukan dalam neraca. Dalam ilustrasi, pada tanggal 10 April 2006, Bank Bima telah menandatangani akad kredit dengan Bank Putra sebagai kreditur. Jumlah kredit 1 miliar, jangka waktu 1 tahun, dan bunga 12% per tahun. Selanjutnya yaitu pada tanggal 16 April 2006 dilakukan pencairan kredit sebesar 700 juta melalui rekening giro pada Bank Indonesia. Dan yang ketiga yaitu tanggal 1 Mei 2006, pencairan kredit yang kedua sebesar 300 juta langsung didebit dari rekening giro Bank Bima di Bank Putra. Selanjutnya yaitu pinjaman yang diterima dengan diskonto. Dalam membukukan pinjaman yang diterima dengan diskonto, artinya terdapat bunga dibayar di muka oleh bank peminjam.
maka diskonto atau bunga dibayar di muka tersebut digunakan sebagai pengurang pinjaman diterima. Selanjutnya ialah pinjaman two-step loan. Pinjaman yang diterima dalam two-step loan akan diadministrasikan ke dalam rekening pinjaman yang diterima. Two-step loan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara 3843, adalah pinjaman yang diterima oleh pemerintah Republik Indonesia dari lembaga keuangan internasional yang diteruskan kepada Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat melalui Bank Indonesia dalam rangka menunjang program pemerintah termasuk bantuan teknis yang terkait dengan pinjaman tersebut. Proses terjadinya two-step loan atau TSL ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, pinjaman diberikan oleh lender sendiri atau dalam bentuk konsorsium kepada pemerintah Republik Indonesia. Kedua, pinjaman ditujukan kepada proyek-proyek yang bertujuan mengembangkan industri kecil dan menengah yang menunjang perekonomian. Ketiga, pinjaman dapat berupa devisa, barang modal atau jasa ataupun tenaga ahli. Keempat, pemerintah meneruskan pinjaman kepada PFI, yaitu bank-bank dan LKBB dalam bentuk rupiah, sehingga resiko selisih kurs yang terjadi menjadi tanggung jawab pemerintah. Kelima, suku bunga TSL ditentukan oleh pemerintah. Keenam, TSL berjangka waktu 15 sampai 20 tahun sehingga dapat diakui equity. Ketujuh, perbandingan pembiayaan proyek antara dana TSL dengan dana PFI berkisar 80% banding 20% dari jumlah kredit. Kemudian yang terakhir, untuk tagihan TSL yang tidak ditarik atau tidak dipergunakan, PFI wajib membayar kepada pemerintah sejumlah biaya yang dibayar kepada lender oleh pemerintah sesuai perjanjian komitmen CAR sejumlah persentase tertentu 0,75% per tahun. Baik, selanjutnya pinjaman bukan bank. Pinjaman dari bukan bank adalah pinjaman yang diterima dari lembaga keuangan, bukan bank, dana, atau lembaga lain. Bunga atas pinjaman ini dikenakan pajak dan bank peminjam wajib memungut pajak atas pendapatan bunga. Bank bukan bank adalah suatu badan yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga, selanjutnya menyalurkan untuk pembiayaan investasi perusahaan yang membutuhkan pinjaman. Bank bukan bank ini juga dikenal dengan sebutan lain, yaitu Lembaga Keuangan Bukan Bank atau LKBB. Selanjutnya yaitu tujuan dan fungsi bukan bank. Secara umum, tujuan bank bukan bank adalah memberikan bantuan serta mendorong perkembangan pasar modal untuk membentuk permodalan perusahaan-perusahaan yang memiliki ekonomi rendah. Berikut beberapa tujuan dan fungsi dari bank bukan bank. Pertama, memberikan modal kepada masyarakat yang ekonominya lemah untuk membangun usaha dengan tujuan agar mereka tidak terbelit hutang dengan para rentenir. Yang kedua, untuk merangsang penyertaan modal swasta dan memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan dunia usaha. Yang ketiga, memperlancar pembangunan industri maupun ekonomi lewat pasar modal. Yang keempat, mengumpulkan dana terutama dengan cara mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Kemudian yang terakhir, untuk merangsang penyertaan modal swasta dan memperluas sumber-sumber pembiayaan bagi kegiatan dunia usaha. Selanjutnya, jenis-jenis bukan bank. Yang pertama, perusahaan umum pegadaian. Perusahaan umum pegadaian adalah salah satu badan usaha milik negara atau BUMN yang melaksanakan kegiatan penyaluran kredit kepada masyarakat. Dasar hukum yang digunakan adalah hukum gadai sehingga masyarakat terhindar dari bunga yang terlalu tinggi. Pegadaian cukup populer digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah karena biasanya prosesnya cenderung lebih mudah. Selanjutnya, perusahaan asuransi.
Perusahaan asuransi adalah lembaga yang menghimpun dana melalui penarikan premi asuransi dan menjanjikan akan memberi sejumlah ganti rugi apabila terjadi sesuatu atau musibah yang menimpa pihak yang ikut program asuransi. Selanjutnya yaitu pasar modal atau bursa efek. Pasar modal adalah bank bukan bank yang memperdagangkan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Pasar modal juga dikenal dengan bursa efek. Di Indonesia, pasar modal diberi nama Bursa Efek Indonesia. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam adalah bank non-bank yang menghimpun dana dari setiap anggota, lalu menyalurkannya kembali kepada anggota maupun non-anggota. Sumber pemasukan koperasi berasal dari anggota dan juga pinjaman dari lembaga keuangan lainnya. Pinjaman untuk pembiayaan bersama. Kewenangan pemberian pinjaman untuk tujuan pembiayaan bersama, proyek-proyek tertentu tetap berada pada kantor pusat. Untuk setiap kali diterima dana pinjaman, untuk tujuan pembiayaan bersama akan dibukukan ke dalam rekening pinjaman yang diterima pembiayaan bersama. Rekening ini akan tetap outstanding di sebelah pasifnya hingga proyek yang dibiayai selesai dan pinjaman dilunasi oleh bank. Itulah pembahasan kami dari kelompok 3 terkait dengan materi pinjaman diterima pada bank. Dan kami ucapkan sekian dan terima kasih.